masuk untuk daftarnya. Dari sini paham ya Bapak Ibu untuk teknis pembuatan akun ya. Mengikuti biodata tadi, yakin datanya benar, langsung di submit. Itu langsung sampai bisa membuat cetak akun. Nah, kalau sudah bisa membuat cetak akun, bisa login di halaman ini lagi Bapak Ibu. Pakai tombol login yang di kanan atas tadi ya. Itu muncul tampilan seperti ini. Pakai apa? Loginnya. Loginnya pakai yang pertama itu NIK ya. Kemudian pakai password yang sudah dibuat di akun SSC di awal tadi. Makanya dicatat. Ya. Nah, oke. Ini yang akun yang sudah saya buat. Seperti ini. Masukkan itu ya. Captcha itu ada gitu. Nah ini langsung masuk di biodata. Ya. Masuk di biodata. Nah di biodata ini silakan diinput biodata masing-masing ya. Kayak yang diinput itu ini nama sesuai ijazah tanpa gelar ya, ikuti aja kayak gitu. Kemudian tanggal lahir sesuai ijazah, ikuti aja sesuai ijazah ya. Kalau bilang di sini sesuai ijazah, input sesuai ijazah. Karena apa? Karena nanti yang buat acuan ini adalah yang di ijazah. Karena tidak menutup kemungkinan antara ijazah sama KTP itu berbeda. Ya, ini yang diminta adalah yang sesuai ijazah. Gelar, kalau udah ada gelar silakan di strip aja. Kayak ijazah yang SD, SMP, SMA, sederajat tadi strip aja gelarnya. Email langsung muncul, terus jenis kelamin silakan dipilih sesuai ya. Terus ini ada jenis disabilitas bukan ya. Silakan dipilih sini. Kalau disabilitas apa? Untuk teman yang penyandang disabilitas. Kemudian silakan lengkapi data. Ya, ini seperti ini. Tinggi badan, agama ini silakan diisi ya, diikuti aja formnya ini. Sampai terakhir itu tanda tangan secara elektronik ya. Ya tanda tangan pakai mouse itulah ya. Nah kayak gini-gini ya. Diurak-urak nih, tidak harus mirip. Yang penting ada goresan ya gitulah. Ya semaksimal mungkin mirip dengan tanda tangannya. Ya silakan dibantu untuk teman-teman yang mungkin kesulitan ya. Untuk membantu tanda tangan yang itu. Setelah itu baru ini apa itu terakhir kalau sudah ngisi biodata sampai tanda tangan tersebut masukkan captcha itu tadi. Langsung lanjut. Ini posisi sudah saya isi datanya ya. Sudah tanda tangan tinggal terakhir masukkan ini captcha ini. Oke, lanjut. Ini daftar tapi masih dalam tahapan ngisi biodata. Nah, biodata selesai diisi ya. Baru berikutnya memilih jenis ini, Anda akan memilih jenis formasi. Apakah mau milih formasi teknis, formasi guru, silakan di drop down. Itu ada pilihan di situ. P3K guru, P3K teknis, dan P3K tenaga kesehatan. Nah, P3K kesehatan. Ini kebetulan Pak Men ini tenaga administrasi, tenaga apa itu penata layanan operasional. Ini ijazahnya SD. Ini milih teknis ya. Oke, kalau pilihan teknis seperti ini. Teknis, coba contoh yang teknis. Nah ini, kebetulan yang bersangkutan itu THK 2. Langsung otomatis di data peserta, itu langsung muncul data THK 2-nya tanpa di entry. Dia langsung di-tag datanya di BKN, langsung ditunjukkan ini loh nomor THK 2-mu. Nah ini tanpa input ini langsung muncul otomatis untuk THK 2-nya. Nah, khusus untuk THK 2. Langsung muncul otomatis. Ini yang tenaga teknis ya. Tapi kalau milih tenaga guru ya, seperti ini kalau saya contohkan untuk milih guru. Coba pilih guru dari sini. Ini langsung muncul seperti ini Bapak Ibu. Apa keterangannya ini? Tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Karena apa? Karena begitu Pak Min ini dicek datanya di Dapodik, itu dia tidak sebagai guru nicknya tersebut. Guru apa tidak itu sesuai di info G3 ya. Otomatis punya jam, terus kualifikasinya juga S1 atau D4. Nah ini begitu dia di Dapodik, tidak ada datanya. Akhirnya muncul notifnya tidak ditemukan. Nah ini otomatis tidak ditemukan. Lah notif yang untuk guru ini nanti ada tidak ditemukan, masa kerja kurang, terus kemudian Anda itu seharusnya di tahap 2, nanti muncul. Itu sistem Dapodik yang jawab. Robot langsung yang jawab. Ya, kayak gitu-gitu. Jadi harus bagaimana ya, kita juga ya bingung juga manakala terkendala tak bisa daftar kayak gitu karena
pakemnya di regulasinya itu tadi terdaftar di Dapodik, aktifnya ada yang aktif 2 tahun, ada yang cuma sekedar aktif untuk THK 2, itu sudah, karena sudah ketentuan. Berarti tidak bisa diperbaiki kayaknya ya. Berarti, Oke, berikutnya. Ini kalau sudah milih formasi teknis tadi, langsung mendaftar formasi ya. Tadi udah milih jenis formasi, udah sesuai teknis, kemudian dipilih ya ini, silakan tinggal milih instansinya yang dituju. Nah, dipilih. Ini adalah instansi di lingkup Kabupaten Jember saja. Jadi jangan khawatir ada instansi mungkin Pemkab Lumajang, tidak ada. Ya, ini Pemkab Jember. Nah, kemudian jenis formasi. Nah, ini formasi khusus ya. Pilihannya apa ya? Khusus saja kan ya. Pilihannya cuma khusus saja Bapak Ibu. Jadi tidak ada formasi umum. Tidak ada formasi khusus disabilitas, tidak ada. Artinya semua khusus untuk non-ASN. Ya, formasi Pemkab Jember itu 100% untuk non-ASN. Oke, setelah diklik, nah itu langsung muncul datanya. Yang sebelah kanan merah itu adalah data pendataan non-ASN Pak Min. Datanya di BKN. Jadi waktu pendataan BKN, datanya Pak Min ini Madrasah Ibtidaiyah Penjaga Malang di BKPSDM Pemkab Jember. Nah, cuma ditampilkan saja. Apakah harus sesuai ini? Enggak. Karena di BKN itu cuma ngecek nik sama dia masuk THK 2 atau pendataan BKN. Enggak dicek jabatannya dulu apa, terus ijazahnya dulu apa, tidak dicek. Ya, tadi silakan berbeda jabatan dengan yang ada di ini boleh, yang ada di pendataan BKN. Berbeda prodi atau tingkat pendidikan dengan yang ada di pendataan juga boleh. Ternyata di pendataan BKN awalnya kok SMA, sekarang kok S1, silakan bisa pakai S1-nya. Ya, bisa pakai S1-nya, boleh. Ya, ini cuma nampilkan data BKN aja. Oke, berikutnya pendidikan ya. Pendidikan ini harus diisi Bapak Ibu ya. Kita pilih pendidikannya. Pendidikan Pak Amin ini kebetulan madrasah ibtidaiyah. Madrasah ibtidaiyah itu kan setara SD ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau nilai SD dia langsung diarahkan jabatan sesuai untuk SD itu apa? Dia cuma muncul pengelola umum operasional, otomatis. Dia hanya langsung muncul diarahkan, oh untuk jabatan untuk prodi pendidik SD itu yang relevan ini loh. Oke, kita coba kalau kita input sarjana coba ya, sarjana coba. Serah sudah. S1 lintas disiplin ilmu. Dia akan diarahkan ke peralatan layanan operasional sama sistem langsung. Ya, kita coba misalnya ekonomi, coba ekonomi. Misalnya si non-ASN ini prodinya ekonomi, dia akan diarahkan kemana misalnya? Oh, di perencana sama di analis kebijakan sama penata layanan operasional dan pengelola pengadaan barang jasa. Itu aja pilihannya. Jadi sesuai dengan yang formasi yang ada di Pemkab Jember. Gitu ya. Paham ya dari sini ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi nanti kualifikasi yang bisa dipilih menyesuaikan sama pendidikannya. Pendidikannya saat ini. Jadi boleh pendidikan itu berbeda dengan waktu pendataan BKN. Apa? Turun boleh. Misalnya di pendataan BKN S1. Ternyata di kantornya tidak ada S1. Saya walaupun turun itu SMA tidak apa-apa, yang penting saya tetap di kantor ini karena sudah cinta mati dengan kantor ini lah gitu misalnya. Silakan, boleh dipilih. Tetapi ya harus konsisten. Kalau yang dipilih ijazah SMA-nya ya SMA-nya yang diupload, jangan S1-nya. Ya. Kalau S1-nya otomatis TMS karena nggak sesuai. Paham ya, Bapak Ibu ya? Jadi kalau downgrade boleh ya, di pendataan BKN kok S1 masukkan SMA-nya boleh, atau masuk SMA masukkan SD-nya boleh. Tapi harus konsisten. Yang diupload kalau memperhatikan SD ya ijazah SD-nya yang diupload. Gitu ya. Oke, lanjut. Ini sudah milih formasi pengelola umum operasional karena ini yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan SD sederajat atau itu tadi ya. Oke, baru kita milih unit kerjanya. Ya, unit kerja.
unit kerja. Bismillah. Nah ini pengelola umum operasional ini ada di unit kerja di seluruh Pemkab Jember. Nah ini yang dipilih di mana? Nah, ini silakan dilihat di lampiran pengumuman itu kan ada unit kerjanya. Itu jangan. Ini kebetulan Pak Amin ini ada di BKPSDM, makanya kita milih yang di BKPSDM. Ya pemerintah Kabupaten Jember, Badan BKPSDM ya. Itu. Dan unit kerja ini sampai unit kerja terkecil Bapak Ibu. Ada bidang, ada puskesmas, ada SD ya mungkin di sini ya nantinya itu. Silakan sesuai spesifik itu. Ya, pastikan sesuai dengan yang spesifik itu. Oke. Sudah kita pilih unit kerjanya. Oke, kita pilih lokasi tes dalam negeri. Luar negeri boleh Bapak Ibu. Ya, boleh kalau mau. Ini sebenarnya dalam negeri luar negeri ini untuk yang CPNS Bapak Ibu. Nanti kalau CPNS itu mau tes di Kedubes Australia sana juga boleh. Boleh. Ngelamar di Jember tesnya di Jayapura sana juga boleh. Boleh. Ya, tapi kalau yang di P3K ya ini nanti dalam negeri ya. Karena tidak ada dalam negeri. Ini mungkin untuk non-ASN yang ada di Kedubes kan ya, yang luar negeri ini kayaknya. Karena di luar negeri juga ada non-ASN juga. Jadi kita pilih dalam negeri dan kita pilih yang lokasi tesnya itu yang Jawa Timur, Bapak Ibu, BKN Jawa Timur. Jadi yang menyelenggarakan tes CAT itu nanti BKN, ya BKN. Jadi yang ngetes BKN, jangan minta tolong BKD untuk meloloskan ya. Seperti itu. Jadi yang ngetes BKN. Ya silakan kalau punya kenalan BKN, tidak bisa Bapak Ibu. Jadi hasil tes itu murni kemampuan masing-masing. Jadi tidak akan bisa yang bisa meloloskan karena itu tadi begitu transparannya CAT itu. Oke, kita pilih lokasi BKN Provinsi Jawa Timur ya. Provinsi Jawa Timur. Ini nanti itu lokasinya sebagai yang disebutkan Pak Kapan, nanti lokasinya insya Allah di BSG. Untuk yang di daerah Tapal Kuda. Kecuali Banyuwangi ya. Banyuwangi nyelenggaraan sendiri, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, tesnya di sini. Nanti. Jadi pilih yang Jawa Timur. Nanti pasti akan muncul nanti untuk lokasi tesnya akan diarahkan di BSG, insya Allah ya. Kemudian melengkapi nilai ijazah, input aja sesuai yang ada di transkrip atau di daftar nilai ijazah. Itu nilai ijazahnya ya ini nomor ijazah. Nomor ijazah itu yang ada di pojok kanan atas biasanya ya sesuai yang jadi ijazah. Kemudian tahun lulus ya, silakan diinput tahun lulus. Tahun lulus ini tahun penetapan ijazah ya Bapak Ibu ya. Pastikan ya. Karena di situ ada tahun kelulusan berdasarkan yudisium kadang ada sama penetapan ijazah. Yang dimasukkan ada yang penetapan ijazah. Ya. Oke, lanjut. Ini misalnya tahun lulusnya 2010. Ya. Nama sekolahnya ya silakan ya. Kalau universitasnya masukkan tanggal ijazah. Oke. Ini lanjut, oke. Masukkan captcha ya. Nah ini memilih formasi, ya tahapan memilih formasi. Wah, nampak ini ya aplikasinya ya. Nah ini deskripsi pekerjaan penjaga malam ya. Ini yang penjaga malam ya tadi ya. Ini yang sesuai di database BKN ya. Sesuai yang di SK Bapak Ibu ini ya. Di SK karena ini kaitan dengan riwayat kerja. Jadi langsung dimunculkan data BKN-nya ini. Inputan saya ini sesuaikan SK. SK si non-ASN. Ya, dia apa jabatannya di SK itu? Penjaga malam, terus unit kerjanya apa? Terus kemudian deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan itu Bapak Ibu mungkin bisa melihat di Anjab ya. Mungkin yang teman-teman pengelola kepegawaian enggak asing ya dengan Anjab. Silakan dimirip-miripkan deskripsi pekerjaan yang mirip dengan jabatan PNS yang di Anjab itu. Boleh. Copy aja paste sini. Ini enggak kita lihat untuk apa ya kelengkapan aja. Ya. Berikutnya langsung input riwayat kerja. Ini input riwayat kerja ini yang diinput adalah riwayat SK Bapak Ibu, SK non ASN. Ya. Ini kaitan dengan ini apa itu ya pengalaman kerja sebenarnya. Ya sebenarnya. Cuma ini apa itu ya pelengkap aja lah. Tapi ini sebenarnya sebagai dasar untuk Panselda untuk memverifikasi
kesesuaian pengalaman kerja. Kesesuaian untuk pengalaman kerja, maka disediakan menu ini. Ini contoh penginputannya mulai jenis instansi ya. Ini sesuai SK dasarnya ya. SK Sinon SN ya, teman-teman SN. Riwayat kerjanya. Untuk SK pertama kita inputkan. Ini misalnya ya, di SK tersebut misalnya instansi, kampanye jumlah, jabatan ya. Oke, lengkapi dari sini. Jabatan misalnya penjaga malam ya, ini sesuai SK ya. Riwayat pekerjaan sesuai SK atau kontrak. Oke, kita lengkapi gini. Sama yang guru yang nakes juga seperti itu. Ya. Nanti di input ini tanggal lulus. Ya, gaji pokok sesuai SK ya ini. Terus sekarang aja enggak apa-apa. 2 juta enggak apa-apa. Nah, ya. Per tahun Bapak Ibu. Namanya juga riwayat per tahun. Tadi ada yang tanya, apakah SK-nya bisa dijadikan satu file untuk diupload sekali upload? Nah, maksudnya tahu 10 tahun langsung dijadikan satu file sekali upload itu. Tidak Bapak Ibu. Dari ini per tahun. Jadi untuk riwayat 1 ini 1 SK, riwayat 2 terus seperti itu. Iya. Ya, yang gitu. Ya, ini kita input nomor surat keputusannya, SK-nya ya. SK-nya itu ya. Bentar ya tanyanya ya. Gimana? Mau tanya apa? Oh iya, berarti 2001 dijadikan satu file, 3 SK itu. Ya. Satu file, satu riwayat aja enggak apa-apa. Ya, gitu aja. Oke, ini kita input SK ya, nomor keputusan ya, SK-nya. Nggak bisa ya, Tisna? Apa? Sekarang aja wis, enggak apa-apa nanti diperbaiki. Ya nanti bisa diperbaiki nih, asal belum sampai submit ya, masih bisa diperbaiki ya, masih bisa diperbaiki. Oke, misalnya nomor SK-nya ini, tanggalnya ini ya, 2022. Yang 2023 dulu ya, 2024 dulu ya. SK 2023 aja enggak apa-apa. 2023. Ini riwayat Bapak Ibu, ini sebenarnya untuk men-tracking sebenarnya dia terpenuhi 2 tahun enggak, 3 tahun enggak pertama. Relevansi enggak? Nah, sebenarnya ini. Ya pakai ini sebenarnya untuk menunjukkan ke Panselda sebenarnya. Tapi kita enggak terlalu memperhatikan kok nanti. Ini terus pertanyaannya ini berapa riwayat yang harus diinput ini? Berapa riwayat? Ini kita tahu teman-teman OSN kita ada masakannya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Apakah diinput semua? Gimana? Setuju kalau diinput semua ya? Saya ngikut aja sih. Ya, ada yang nawar enggak kira-kira? Enggak ada. Ini harus per tahun. Ya. Ya. Kalau 15 tahun setuju enggak kira-kira? Input semua. Maksimal, semua riwayat. Oke. Ini Bapak Ibu ya. Jadi silakan ini untuk riwayat ya. Ini fungsinya untuk memastikan bahwa pengalamannya kayaknya terpenuhi 2 tahun, 3 tahun yang pertama. Ya. Ya, silakan diinput 5 tahun. Kalau yang 5 tahun. Jadi minimal masa kerja 2 tahun, 3 tahun itu terpenuhi. Ya, untuk itu sebenarnya. Silakan diinput ya 5 tahun. Artinya nanti manakala kita disandingkan dengan SPTJM dengan riwayat SK-nya itu kita ada buktinya gitu loh. Bahwasanya ini lebih dari 3 tahun atau 2 tahun. Ya. Oke ya. Diinput 5 riwayat ya. Pak Agung. Oke, setuju. Ntar dulu Pak Agung. Ya. Ntar dulu. Lebih baik dibebaskan aja Pak Agung. Bebas ya? Ya, karena apa? Nanti Bapak Ibu sekalian dalam hal menghadapi suatu hal yang tidak kita inginkan, jari ini BKD 5 tahun, padahal aku 15 tahun. Wis aku udah lulus nantinya seperti itu. Lah itu nantinya. Kalau menurut saya kalau memang di sistem itu boleh 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, silakan seperti itu. Oh gitu ya. Karena gitu. kalau kita yang BKD nanti menentukan 5 tahun, mohon maaf, naudzubillah dzalik, nggak lolos. Mau BKD 5 tahun. Cocoknya aku ke 10 tahun lulus. Lah itu nanti kita yang salah.
Dan Bapak Ibu sekalian sudah punya pengalaman pada waktu pendataan tahun 2022. Itu kan diupload KB ku. Tahun 2022 kan ada legalisir semua itu tahun 2022 itu. Lah sehingga jangan dibatasi kita. Ojo metu dari mulut BKD 5 tahun. Kok aprean kepada kita nantinya di BKD itu. Oke ya, diralat ya. Di input semua. Semua riwayat. Oke, sepakat ya. Oke. Lanjut. Riwayat di input semua. Ya. Clear ya. Apa? Ada apanya? Oh, apa adanya. Oke. Oke, lanjut. Oke. Ini kalau lanjut langsung muncul di riwayat. Ya, ini 1 tahun pertama. Setelah itu tambah lagi riwayat pekerjaan lagi. Contoh lagi. Tambah lagi Desinta, coba. Nah, ini untuk tahun berikutnya terus sampai seterusnya. Jadi kalau masa kerjanya 25 tahun ya nanti ada 25 riwayat Bapak Ibu ya. Iya, ya dicicil. Ini kan masih ada berapa hari. Nanti sehari 3 riwayat ya gitu. Nanti 10 hari juga kelar. Oke gitu ya Bapak Ibu ya. Riwayat di input semua. Oke, lanjut. Oke, ini ibaratnya ini riwayatnya Pak Amin ini cuma 2 tahun aja. Misalnya ini nanti kita perbaiki, kita input semua punya Pak Amin ini. Ini untuk contoh saja. Berikutnya untuk riwayat penulisan ilmiah ini untuk teknis tidak perlu. Ya, enggak ada. Tapi nanti untuk tampilan yang guru nanti ada riwayat pendidikan Bapak Ibu. Yang guru selain riwayat pekerjaan ada riwayat pendidikan. Silakan diinput riwayat pendidikan. Kalau punya S2 masukkan S2-nya. Boleh. Tapi tetap nanti yang akan dipertimbangkan adalah S1-nya. Tetap untuk guru. Ini tampilan untuk teknis dan kesehatan seperti ini nanti ya. Seperti itu ya, Desita ya. Nah, ini contoh yang untuk teknis dan kesehatan. Kalau yang untuk guru nanti ada riwayat pendidikan. Silakan diisi sesuai dengan pendidikan yang dimiliki. Oke, setelah ngisi riwayat pendidikan silakan klik selanjutnya. Nah, baru di sini ngupload dokumen Bapak Ibu. Ngupload dokumen. Nah ini tahapan ngupload dokumen persyaratan. Ini yang penting. Ya, ini saya jelaskan. Pertama, ini yang diupload yang pertama adalah dokumen surat pernyataan bermaterai. Ini surat pernyataan, surat lamaran sudah kita sediakan di website BKPSDM. Coba tunjukkan di mana posisinya. Nah, format-formatnya. Nah ini di sini ya, ini website BKPSDM ya Bapak Ibu ya. Nah ini silakan diklik ini. Ini di paling bawah itu link download untuk semua format. Pastikan formatnya sesuai yang kita sediakan. Pastikan ya. Tadi ada yang tanya yang guru, apakah ikut format yang ada di SSCSN? Itu sudah kita sesuaikan. Yang di SSCSN itu yang surat keterangan, tapi yang di kita surat keterangan bentuknya SPTJM. Esensinya sama. Esensinya sama. Nanti ya tanya jawabnya ya, biar efektif. Oke, ini link downloadnya untuk format. Silakan diklik seperti ini ya. Format lamaran, surat pernyataan, diklik. Silakan diunduh ini ya. Sudah, ini tinggal ngisi aja. Sesuaikan mana yang untuk guru, mana yang untuk yang guru yang sama sih sebenarnya, yang bedakan cuma izin kepala dinas, terus keterangan aktif mengajar itu dari kepala sekolah, SPTJM-nya, itu aja. Ini ya, formatnya ya, sudah kita sediakan ya, pastikan format sesuai ini. Oke, lanjut ke link download tadi. Oke, di sini sudah kita kasih keterangan di pengumuman tadi. Balik di pengumuman, di sini aja Pak. Untuk masing-masing dokumen tadi. Masing-masing dokumen unggah. Ya, saya jelaskan satu persatu. Di pengumuman, PDF pengumuman. Nah, di situ ada link download, link unggah ya Bapak Ibu ya. Teman-teman non-SN ya yang ikuti secara online, perhatikan untuk dokumen persyaratan. Oke. Di PDF saja Desinta. PDF-nya. Biar bisa di zoom out atau dibesarkan. Oke, masih semangat ya Bapak Ibu ya. Saya yang berdiri ini masih semangat ini. Nah ini ya demi bantu teman-teman non-SN Bapak Ibu ya.
Kita tidak tahu sampai kapan hidup di dunia. Yang penting kita sudah ada ikhtiar membantu, insya Allah tadi amal syariah nanti ya. Sepakat ya teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Oke, ini dokumen unggah. Yang pertama lamaran ya, sesuai format tadi. Kalau di format tadi sesuai, itu kepada Bapak Bupati Jember, pada Bapak pastikan sesuai format. Kalau di format sudah sesuai Bapak Bupati Jember. Mengemudikan diketik menggunakan komputer ya. Menggunakan komputer. Bermaterai 10.000. Boleh materi tempel, boleh materi elektronik juga boleh. Ya. Nah. Terus kemudian ditandatangani dengan pena tinta hitam. Ya, format yang tadi dapat diunduh tadi. Ya. Kemudian pastikan satu dokumen untuk satu materi untuk satu dokumen. Ya, Bapak Ibu ya. Karena banyak yang mengakali, yang CPNS itu satu materi digunakan untuk 3 dokumen. Jadi habis ditempel di lamaran itu dikelentek, kemudian ditempel lagi di pernyataan, di-scan lagi, kemudian dikelentek lagi, ditempel lagi. Itu ketahuan dari nomor serinya Bapak Ibu. Ya, pastikan satu materi satu dokumen. Nanti cuma butuh 3 materi. Ya modal dikit lah Bapak Ibu, mau jadi ASN masih enggak modal. Ya gitu. Ya. Ya. Iya. Jadi pastikan satu materi satu dokumen. Oke. Kemudian ya ini ya. Kemudian apa lagi ya? Kaitan materi itu biasanya itu ini pastinya tanda tangannya ya. Tanda tangan harus kena di materinya. Nah, kalau bisa. Terus kemudian pastikan untuk ya ini untuk lamaran cukup lah. Itu materi pastikan satu materi untuk satu dokumen. Tapi kalau pakai materi elektronik aman sudah. Itu pasti berbeda materinya itu karena harus beli 3 kalau materi elektronik. Tapi kalau materi konvensional tempel kita akan ngeceki nomor serinya. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini kalau ketahuan BKN langsung dibatalkan. Gara-gara satu materi digunakan lebih dari satu dokumen. Langsung dibatalkan sama BKN. Makanya kita karena apa Bapak Ibu? Karena ini kaitannya dengan ketentuan penggunaan materai itu diatur ada perundang-undangan tersendiri kaitan dengan biaya materai. Jadi ada unsur istilahnya itu pelanggar hukum. Ini kecurangan kayak gitu. Oke, jelas ya lamaran ya Bapak Ibu ya. Teman-teman ASN mungkin yang ikuti saran, pastikan satu materai satu dokumen, format sesuai yang sudah kita sediakan. Nah, kemudian kartu tanda penduduk atau surat, ini kartu tanda penduduk ya. Nah, oke, sebelum ke sini saya mau jelaskan kaitannya dengan scan dulu yang di atas itu ya. Jadi setiap dokumen persyaratan ini wajib dokumen asli. Ya, ijazahnya ijazah asli di scan. Bukan ijazah fotokopian yang legalisir itu di-scan, bukan. Tapi ijazah asli kemudian di-scan. Bukan dokumen fotokopi. Ya, jadi ijazah asli. Dengan cara di-scan. Scan-nya kalau bisa disarankan pakai scan yang mesin scan. Ya, atau tukang fotokopi apa itu bisa biasanya bantu nyekenkan. Pastikan nyekennya tidak kepotong Bapak Ibu. Karena kalau kepotong parah itu sudah itu di PKN-nya di TMS biasanya. Ya, pastikan utuh. Ya. Itu. Kemudian terlihat dan terbaca ya dokumennya ya. Terlihat dan terbaca. Terlihat itu enggak ngeblur. Ya, kadang nyeken filenya terlalu besar di-convert ya. Pakai convert online itu terlalu kecil convertnya. Akhirnya ngeblur. Enggak jelas, enggak terbaca. Itu bisa TMS. Nah, dan terbaca ya maksudnya itu jelas terbaca ya karena tidak terpotong terus kemudian ya tidak ngeblur itu. Kemudian diunggah di SSN itu ya dengan ukuran yang sesuai di aplikasi. Nah ukuran size-nya kilobitnya itu pastikan sesuai itu. Kalau tidak sesuai silakan minta bantuan siapa yang ahli untuk mengecilkan itu. Ya bisa di apa itu yang desainer apa mungkin anaknya yang bisa atau di convert sendiri pakai convert online diperkecil itu bisa. Pastikan tidak ngeblur alias itu ya untuk dokumen ya, dokumen asli yang di-scan pastikan jelas terbaca tidak terpotong. Itu untuk semua dokumen. Tadi lamaran sudah, berikutnya untuk kartu tanda penduduk. Kartu tanda penduduk juga gitu. Jadi kartu penduduk asli di-scan. Ya yang ada NIK-nya itu. Jadi
halaman depan, halaman belakang. Ya, itu. Bagi yang mungkin KTP-nya itu belum dapat belangko atau macam-macam ya, itu silakan bisa pakai ini keterangan dari Dismenduk kaitannya dengan perekaman KTP ya, dengan perekaman data kependudukan itu boleh, asalkan masih berlaku, boleh pakai keterangan untuk kartu tanda penduduk. Nah, ini penting Bapak Ibu karena nanti waktu ikut CAT itu diminta harus membawa KTP dan nomor peserta. Kalau tidak bawa KTP asli, tidak boleh ikut ke ruang CAT. Itu protap atau prosedurnya BKN seperti itu. Oke, berikutnya jelas ya itu KTP ya. Nah, kemudian untuk surat pernyataan bermaterai ini formatnya juga sudah kita sediakan. Di situ ada surat pernyataan ya. Surat pernyataan, coba tunjukkan di sini yang pernyataan. Yang surat pernyataan ya, tanggal waktu rentang pendaftaran enggak apa-apa. Tanggal boleh pakai rentang pendaftaran. Pendaftaran sampai tanggal 1 sampai tanggal 20. Boleh pakai tanggal itu boleh. Masa sebelum pendaftaran sudah buat pelamaran ya. Ini ya surat pernyataan ya yang sudah kita sediakan. Formatnya seperti ini ya. Yang bertanda ini format ya. Jangan diubah sesuai ini sudah. Ini sesuai dengan ketentuan wajib pelamar P3K tadi. Ini contohnya. Ini saya kasih catatan satu materai satu dokumen. Ini saya mewanti-wanti betul ya. Untuk dokumen karena ketentuan BKN di TMS. Akhirnya tidak lulus di seleksi administrasi. Oke. Gimana? Tanggal boleh pakai tanggal rentang pendaftaran. Rentang pendaftaran 1 sampai 20. Silakan pakai tanggal itu boleh. Ya. Atau saat submit itu juga boleh. Submit resume. Oke. Itu berikutnya dokumen berikutnya yaitu dokumen ijazah ya. Ijazah pastikan sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Jadi kalau melamar yang mempersyaratkan ijazah SD ya ijazah SD-nya walaupun punya SMP. Ya. Karena ada yang downgrade tadi. Ini mengulang yang saya sampaikan di depan tadi. Jadi pastikan ijazah sesuai persyaratan kualifikasi jabatannya. Kemudian ini untuk yang profesi spesialis melampirkan ijazah dokternya, ya, yang dokter, yang profesi. Jika terjadi perubahan nomenklatur, ya, perubahan nomenklatur prodi, silakan disertakan surat keterangan dari kampusnya, ya, yang tanda tangani dekan atau direktur untuk yang Poltek, ya. Kalau bahwasanya prodi ini sekarang berubah nama jadi ini. Itu dijadikan satu file dengan yang ijazah. Jadi ijazah jadikan file PDF di bawahnya yang surat keterangannya. Manakala ada perubahan nomenklatur prodi. Oke, berikutnya untuk ketentuan ijazah. Nama ijazah asli ya, ijazah asli di scan. Bukan surat keterangan lulus. Kemarin CPNS itu banyak yang pakai surat keterangan lulus. Itu tidak bisa Bapak ya. Itu sesuai ketentuan. Itu harus sesuai ijazah asli. Ijazah asli, bukan legalisiran, ijazah asli. Oke, lanjut berikutnya transkrip. Ya, transkrip nilai sama sesuai dengan sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Kalau SMA, SD, SMP, SD ya, SMP tidak ada, SMA sama SD ya daftar nilainya itulah gantinya transkrip. Ya, ini yang diupload di sini. Ini sama, ketentuannya yang sesuai dengan yang dipersyaratkan. Itu. Nah, terus kemudian pas foto ya, pas foto itu terbaru berwarna ya, berwarna tampak depan, terus pakaian formal ya, pakaian formal, jangan dasteran ya maksudnya ya. Itu pakaian formal ya, rapi gitulah. Nah, berlatar belakang merah ya, berlatar belakang merah. Nah ini tidak diedit Bapak Ibu ya. Kalau pengen cantik terus diedit di Photoshop itu tambah bermasalah. Ini foto ini akan dicocokkan waktu CAT Bapak Ibu. Jadi kalau nanti ngikuti CAT itu akan didetek langsung pakai kamera di waktu registrasi awal itu. Itu kalau diedit-edit fotonya itu tidak cocok fotonya. Itu biasanya gitu. Itu ya. Ini saya jadi senatural mungkin ya. Posisi tegak. Nah, ini digunakan untuk face recognition waktu CAT. Ya, untuk foto ya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Foto. Ukuran ya 4x6 itu boleh lah. Ya, foto. Yang penting
natural. Kalau bisa foto studio itu Bapak Ibu ya, jangan foto HP. Kalau foto HP itu biasanya ada Bapak itu AI-nya langsung mempercantik gitu. Nah, itu sama halnya kayak diedit itu. Iya. Gitu-gitu. Itu untuk foto. Takutnya tidak dikenali waktu CAT. Itu bermasalah nanti. Ya, surat keterangan pengalaman kerja Bapak Ibu. Nah, surat keterangan pengalaman kerja ya ini nanti sudah kita sampaikan di sini. Jadi yang di lingkup OPD, Badan Dinas ya, itu ditandai oleh Kepala OPD, Kepala Dinas, Kepala Badan. Ya, kalau yang di lingkup sekretariat daerah yang dari bagian itu ditandatangani oleh kepala bagian. Bapak Ibu yang tanda tangan kepala sekolah, makanya kita hadirkan perwakilan dari kepala sekolah. Ini kaitan dengan pengalaman si calon ASN P3K ini. Oke, berikutnya untuk yang di lingkup puskesmas, kepala puskesmas. Ya, non ASN yang di lingkungan rumah sakit, direktur. Yang PLT boleh tanda tangan, tidak apa-apa. Ya, kan mungkin ada yang PLT. Kepala sekolahnya atau kepala puskesmasnya silakan, tidak masalah. Yang PLT, tidak ada ketentuan soalnya. Itu untuk yang keterangan pengalaman kerja. Ini kaitannya dengan mempersyaratkan 2 tahun, 3 tahun. Ini kaitannya dengan bukti itu harus dinyatakan keterangannya oleh atasan atau kepala unit kerjanya. Berikutnya surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan keterangan ya di SPTJM menyatakan keterangan bahwa dia bekerja pada instansi pemerintah Kabupaten Jember, ya, masuk instansi pemerintah Kabupaten Jember bisa di sekolah, puskesmas di lingkup Kabupaten Jember atau di OPD Kabupaten Jember itu ini SPTJM, ya SPTJM. Jadi bahwasanya dia itu aktif, ya saat pendaftaran, aktif bekerja. Itu yang untuk pendataan BKN sama THK 2 harus aktif, ya. Nah, itu yang dasarnya adalah keterangan atau SPTJM dari kepala unit kerjanya. Kalau yang non pendataan BKN ini isinya nanti ini 2 tahun aktif dan terus menerus nyambung terus menerus itu dinyatakan oleh SPTJM. Ini kuncinya. Ini ya mirip-mirip sama dengan pendataan itu kan seperti itu kemarin itu ya 2 tahun nggak boleh putus kemarin itu. Akumulatif sih kalau yang pendataan kemarin. Tapi kalau ini mempersyaratkan terus menerus itu. Kalau yang keterangan di atas tadi kaitan dengan relevansi pengalaman deh. Relevansi pengalaman. Kalau ini kaitannya dengan aktif 2 tahunnya atau terus menerus apa enggak di SPTJM ini. Ini siapa yang tanda tangan sudah kita sampaikan. Berikutnya STR. Ini STR untuk yang nakes ya. Silakan berpedoman sama SC Dirjen Tenaga Kesehatan tadi. Jabatan-jabatan apa yang mempersyaratkan STR, surat tanda registrasi. Ini SIM-nya nakes. Berikutnya, surat izin mengikuti seleksi dari ketua yayasan tempat bekerja saat ini bagi pelamar P1 guru yang berasal dari swasta atau yayasan. Ini harus dapat izin dari ketua yayasannya. Kalau tidak ada ini kita TMS ini. Ini syarat. Ya. Ini dilatar belakangi kemarin, jadi waktu 2023 itu banyak tenaga yayasan guru-guru itu yang beralih ke guru negeri. Ini ketua yayasannya pada protes. Ini guru-guru terbaik saya kok ngeplas semua, keluar semua gara-gara ikut P3K ini. Ini sekarang ini makanya harus ada persetujuan dari ketua yayasan. Ini yang bagi P1 yang dari sekolah swasta. Bagi yang ini ya guru ini PPG ya, ini bagi pelamar yang berasal dari lembaga luar lingkup pemerintah P1 dari luar kabupaten, ini harus dapat izin dari kepala dinas pendidikan. Ini jadi kalau ada P1 dari luar mau daftar di Jember, dia harus ngupload ini. Di sini kan boleh lihat. Hah? Ya gitu ya. Oke, itu untuk kaitannya dengan dokumen ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Itu sudah gamblang saya kira di pengumuman, silakan diikuti saja. Kadang tidak dibaca itu kadang. Makanya tadi disampaikan Pak Kapal itu budayakan membaca ya, sebelum bertanya ya.